Ya, selamat pagi semua, shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah naik ke surga dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Bagi kita orang yang percaya kepadanya, mari pengharapan kita mau taruh di dalam Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Dia menjanjikan satu pengharapan kalau apapun yang terjadi di dalam dunia ini, bahwa Tuhan Yesus Dia adalah Allah yang setia. Dia tetap setia dan Dia akan datang kembali menjemput setiap kita orang yang percaya kepadanya. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan
tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terbuku panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, dan tergoyahkan kau tetap Allah semata. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau
Sembah dan puji,
Engkau telah bangkit dan Engkau telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami setiap kami yang percaya kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau akan datang kedua kalinya untuk menjemput kami Tuhan, bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih bahwa dengan kenaikan Tuhan dinyatakan bahwa Engkau hidup dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Dan kami nantikan akan Roh Kudus lebih lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Kau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Biar kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu memenuhi kami, sukacita-Mu mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Habis kita dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Saya sudah bebas. Mari jemaat Tuhan katakan, bebas semangat bahwa kita bebas oleh darah Yesus. Bebas oleh darahnya domba. Sekarang saya, 3 kali kita katakan bebas, bebas, bebas. Haleluya. Aku anak raja, aku anak raja. Engkau anak raja. Tujuh temannya saudara. Anak raja, aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita berdoa ya. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Engkau begitu baik kepada kami. Dan kami bisa memuji, menyatakan dan memproklamirkan akan kuasa-Mu, akan darah-Mu, akan nama-Mu, ya Tuhan, yang telah membebaskan, menebus kami, menyelamatkan kami. Kami bangga menjadi anak-Mu yang telah menjadi Bapa kami, yang mau terus bertumbuh supaya Kristus. Sebenarnya mendengar firman-Mu, Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu yang mendengar firman-Mu, dan kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Baik yang ada di dalam ibadah outside, offline maupun online, Tuhan memberkati sehingga setiap kami ya boleh mengalami suatu kelepasan melalui kuasa Tuhan, dan kami betul-betul bertumbuh dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih pengurapan kasih-Mu, kuasa-Mu ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam jumpa di dalam ibadah raya GPKDI Jemaat Family of God Kota Pontianak yang pada saat ini dilaksanakan secara online. Pertama-tama saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Ali Santoso, yang pada saat ini telah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seluruh jemaat GPKDI Family of God Kota Pontianak. Dan saya percaya bahwa bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Jadi seluruh umat Kristiani yang berada di seantero muka bumi ini, semua ya sedang merayakan atau memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan di tahun ini
bertepatan atau bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita mungkin sering melihat, menyaksikan atau mendengar tentang bagaimana orang-orang yang berasal dari kampung, mereka pergi ke kota, ya, dan mereka pergi mencari nafkah. Mereka pergi bekerja dan mereka mengumpulkan uang mereka dengan maksud dan tujuan kalau nanti libur, ya, mereka akan pulang membawa uang dari hasil kerja mereka, dibawa ke kampung, berjumpa dengan orang tua mereka, berjumpa dengan anak mereka mungkin, atau mungkin adik atau kakak mereka, sanak saudara mereka. Dan mereka bisa melepas rindu. Dan mereka bisa menikmati kesenangan, sukacita bersama keluarga mereka. Yang penting pulang kampung. Wah, luar biasa ya. Walaupun Bapak Ibu Saudara pada momen ini sebenarnya pemerintah melarang untuk mudik, ya, untuk mudik Lebaran atau pulang kampung di tahun ini. Karena apa? Karena adanya COVID, ya, adanya COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda bukan hanya Indonesia saja, tetapi melanda seluruh dunia. Jadi banyak negara mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan, dan semua pemerintah yang ada di dunia ini, mereka berusaha, atau di negara-negara ini, mereka berusaha untuk mengantisipasi, untuk meminimalisasi, untuk mencegah agar supaya virus ini tidak menyebar. Kalau bisa, virus ini harus dihentikan. Makanya pemerintah juga berusaha untuk memberikan vaksin, ya, kepada masyarakat bangsa kita agar supaya virus corona ini sirna di bangsa kita ini, sehingga kita semua bisa menikmati kebahagiaan. Namun sekalipun dilarang untuk mudik, tapi kenyataannya, ya, kalau kita lihat ramai sekali. Banyak orang juga yang mudik, ya, banyak orang juga yang berhasil lolos, ya, sampai di tempat asalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan Yesus naik ke surga, saya mau kasih tema khotbah pada hari ini, ya, tentang Yesus pulang kampung atau Yesus mudik ke sorga. Karena apa? Karena sorga adalah tempat asalnya. Dari mana kita tahu bahwa sorga adalah tempat asal Yesus, atau Yesus berasal dari sorga? Dari mana kita tahu? Nah, mari kita baca firman Tuhan yang memberikan informasi kepada kita tentang Yesus berasal dari sorga. Kita baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-28. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-28 dikatakan seperti ini. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara dengarkan, simak dengan baik, ya, supaya kita bisa mengerti, memahaminya. Dikatakan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-28 dikatakan, aku datang dari Bapa. Ya. Jadi Yesus ini berkata bahwa aku datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia. Jadi Yesus itu datang ke dalam dunia. Dari mana dia datang? Dikatakan di sini bahwa dia datang dari Bapa. Bapa yang ada di sorga. Ya. Dia datang dari Bapa yang di sorga. Dia datang ke dalam dunia karena misi penyelamatan. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Oleh karena itu kita mengenal, ya, peristiwa Natal yang tidak bisa terlepas dari kaitannya dengan kenaikan Yesus. Ya. Jadi karena misi penyelamatan Yesus ke dalam dunia ini bagi umat manusia yang berdosa, maka dia datang ke dalam dunia ini. Dia datang lahir ke dalam dunia ini. Kemudian dia mati. Ya, dikatakan dia mati. Firman itu sesuai dengan kitab suci. Makanya umat Kristiani
ya, selain merayakan Natal, umat Kristiani juga merayakan Jumat Agung, ya, di mana umat Kristiani memperingati hari kematian Yesus. Dan puji Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, atau mungkin orang lain boleh berkata, loh, Yesus mati kok puji Tuhan? Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara saya katakan puji Tuhan? Karena Yesus mati, ya, dan dia bangkit lagi. Ya. Pada hari yang ketiga firman Tuhan dikatakan sesuai dengan kitab suci, pada hari yang ketiga dia bangkit lagi. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari kematiannya. Ya. Makanya umat Kristiani merayakan yang namanya Hari Raya Paskah. Di mana Hari Raya Paskah ini berbicara tentang hari kemenangan. Hari Paskah, di mana Tuhan mengalahkan atau Yesus mengalahkan maut, ya, dia menjadi pemenang. Oleh karena itu dia berkata bahwa umat Kristiani juga harus menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, ya. Jangan kalah dengan masalah kita. Nah, setelah Yesus Kristus bangkit, ya, kemudian 40 hari kemudian, ya, selang 40 hari, ya, setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, dan menampakkan diri kepada orang banyak, dia menjelaskan atau memberitakan tentang kerajaan sorga, memberitakan tentang kerajaan Allah. 40 hari kemudian terjadilah peristiwa yang pada saat ini kita rayakan atau kita peringati sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih ke sorga, atau kenaikan Yesus Kristus ke sorga, ya. Atau sekarang ini saya katakan bahwa Yesus pulang kampung atau Yesus mudik. Nah, cuman Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sebuah perbedaan, ya, kalau sekarang ini banyak orang pulang kampung, ya, karena mereka sudah mengumpulkan banyak uang dan mereka pulang kampung untuk menikmati kebahagiaan bersama, ingin memberikan sukacita kepada keluarga dengan hasil yang mereka sudah kumpulkan, ya. Mungkin mungkin udah setahun, bahkan 2 tahun, karena tahun lalu juga nggak boleh mudik, ya. Dan sekarang mungkin ada yang sudah dikatakan tidak boleh mudik, tapi mereka tetap mudik. Tetapi intinya mereka ingin menikmati sukacita bersama dengan keluarga. Tapi berbeda, Bapak Ibu Saudara, dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus pulang kampung atau Yesus naik ke surga. Ada 2 tujuan penting yang harus umat Kristiani atau jemaat Tuhan yang ada di GPKDI Family of God di Kota Pontianak secara khusus. Kita harus memahami 2 hal yang menjadi tujuan daripada Yesus Kristus pulang kampung. Pertama, Bapak Ibu Saudara, dia naik ke surga atau pulang kampung karena dia ingin menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Jadi itu tujuan daripada Tuhan Yesus Kristus pulang kampung. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua, dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, dikatakan oleh Yesus bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, kemudian dikatakan bahwa dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau kita melihat di sini seolah-olah tempat yang dia pergi untuk menyediakannya itu sebenarnya itu sudah ada. Karena dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi ada banyak tempat tinggal. Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Banyak murid-muridnya tidak mengerti, tidak memahami apa maksud dari
perkataan atau ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka bahwa tinggal sesaat lagi aku bersama-sama dengan kamu. Artinya dia akan segera meninggalkan mereka. Dan ketika dia berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara, itu iman mereka tergoncang. Ya. Iman mereka tergoncang. Rasul Petrus saja tergoncang imannya. Ya. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam ayatnya yang pertama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, dia katakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi Yesus Kristus berkata, jangan gelisah hatimu. Ternyata ungkapan Yesus yang dia pernah katakan kepada mereka bahwa dia akan meninggalkan mereka telah membuat goncangan iman mereka. Ya, telah mengakibatkan kekhawatiran terhadap semua murid-muridnya. Ya, telah menyebabkan mereka mereka mengalami sebuah kegelisahan. Ya, mereka mengalami kegelisahan di dalam kehidupan mereka karena mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan untuk membuat mereka tenang, agar supaya mereka tidak gelisah lagi di dalam hati mereka, dia katakan kepada mereka bahwa percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ya. Jadi dia ingin mengatakan kepada mereka bahwa apa yang dia katakan itu merupakan sesuatu hal yang benar-benar nyata. Ya. Oleh karena itu mereka tidak perlu gelisah di dalam hati mereka, karena dia pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi orang yang percaya kepadanya. Ya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, ya, ini juga berlaku bagi kita semua. Bahwa kita tahu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka tempat yang disediakan oleh Tuhan di surga adalah bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Namun Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan bahwa kita tidak boleh hanya sekedar menjadi orang yang percaya kepadanya, ya, tanpa membuktikan bahwa kita ini adalah orang yang mengasihi dia. Karena dikatakan kalau kita orang yang percaya kepadanya, kita harus mengasihi dia. Karena kalau hanya percaya kepadanya yang menjadi jaminan bagi kita untuk bisa masuk kerajaan surga. Firman Tuhan bilang iblis saja dia percaya, dan iblis itu gemetar. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, manusia, kita diminta oleh Tuhan bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi dia. Dan tentu orang yang mengasihi dia yang dibuktikan dengan ketaatan mereka terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 15. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kalau kita ingin dan rindu untuk bisa menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan di sorga, maka kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, dengan dibuktikan bahwa kita menuruti segala perintahnya. Firman Tuhan bilang bahwa kita harus menjadi kudus. Jadi kita harus menjadi suci. Jadi setiap kekotoran di dalam kehidupan kita, setiap tindakan-tindakan kejahatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, itu harus dibersihkan. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita telah bersih oleh karena firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin senantiasa mengalami kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, maka izinkan firman Tuhan ini ada di dalam kehidupanmu untuk mengubah kehidupanmu. Seperti Paulus, kita tahu Paulus adalah seorang penjahat, tapi ketika dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Yesus, maka dia mengalami sebuah perubahan hidup. Maka dia bisa berkata, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Galati 2 ayatnya yang ke-20 dia berkata, "Adapun hidupku ini bukannya aku lagi
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dia hidup dengan kebenaran Allah di dalam hidupnya. Jadi bukan lagi dia hidup sesuai dengan kemauan dia, hidup dengan kebenarannya sendiri, kebenaran manusia, bukan, tetapi kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan. Ini dia. Firman Tuhan ini adalah kebenaran Tuhan. Isi dari firman Tuhan ini harus ada di dalam pikiran dan hati kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih. Ya, kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih, maka kitalah orang-orang yang berhak untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita di sorga yang kekal. Karena di sorga yang kekal itu tidak menerima kehidupan yang najis. Sorga itu kudus. Ya, jadi kenajisan, kekotoran tidak ada di sana. Kejahatan tidak ada di sana. Jadi kalau engkau masih senang berbuat jahat, engkau masih senang hidup di dalam kenajisan, ya jangan berharap kamu mau tinggal di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Oke ya, saya percaya jemaat GPKDI Family of God Kota Pontianak semua rindu untuk masuk di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, ya, di sorga nanti, ya, bersama dengan Tuhan, menikmati kehidupan yang kekal. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita dilahirkan, kita diciptakan bukan untuk menetap di dunia selamanya, ya, tetapi kita menetap bersama Tuhan di sorga nanti. Karena firman Tuhan berkata, satu kali langit dan bumi akan lenyap, akan berlalu, ya, semua akan berlalu, tapi firman Tuhan kekal untuk selamanya. Dan Bapak Ibu Saudara akan datang. Dikatakan kita akan masuk di dalam satu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi kita semua, ya. Sorga yang mulia, Yerusalem baru, itu disediakan oleh Tuhan bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari, ya, berubahlah di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menempati tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang nyata, ya. Dan hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Yesus pergi ke surga, itu sebenarnya itu merupakan sesuatu yang nyata, dan dia pergi ke surga untuk membuktikan bahwa dia itu adalah Allah yang luar biasa. Dan dia membuktikan bahwa benar-benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Benar-benar Allah yang layak untuk kita puji dan sembah. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama ayat 19 sampai 20, ya, kita baca kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 dan 20 saya akan baca untuk saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dikatakan demikian, Efesus pasal yang 1, ayat yang 19 dan 20, dia katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wow, luar biasa. Dikatakan, betapa hebatnya kuasanya, kuasa Allah itu bagi kita yang percaya kepadanya, ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dikatakan, ya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Wow, luar biasa. Dikatakan kuasa ini kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa. Kemudian, ya, yang membangkitkan dia dari antara orang mati, kemudian mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Oh, mungkin saudara bertanya, oh, kalau Yesus ada di sebelah kanan, terus di sebelah kirinya siapa? Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa memahami, ya, bahwa firman Tuhan itu disampaikan, terkadang itu disampaikan dalam sebuah ungkapan yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami. Bahwa kita berbicara tentang sebelah kanan, itu berbicara tentang sebuah kekuasaan. Ya, seperti contohnya, misalnya ada seorang
seorang bos, ya, dia punya tangan kanan. Tapi itu dia, kalau kita, ini bos ini punya tangan kanan ya. Tangan kanannya itu orangnya luar biasa. Jadi tangan kanan itu bukan berbicara secara fisik, secara tangan kanan, ya. Tetapi berbicara tentang soal orang yang dipercaya, orang yang memiliki kuasa, ya. Orang yang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Sama dengan Yesus Kristus dikatakan bahwa dia ditempatkan di sebelah kanan, artinya dia diberikan, dipercayakan sebuah kekuasaan yang tinggi untuk mengatur segala sesuatu. Oleh karena itu dia ditempatkan di sebelah kanan dan dia dijadikan sebagai raja di atas segala raja, ya. Dan dia menjadi penguasa atas seluruh makhluk ciptaannya, ya. Dia penguasa. Dia memiliki kuasa. Jadi, dan ini pasti Bapak Ibu Saudara, dia sudah berada di sorga dan dia memiliki kekuasaan, ya. Dan dikatakan, ingat Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18, dikatakan bahwa segala kuasa baik di bumi dan di sorga telah diberikan kepadanya. Telah diberikan kepada siapa? Kepada Yesus. Jadi dia punya kuasa. Oleh karena itu, kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita, untuk mengatur, memerintah atas seluruh hidup kita. Oleh karena itu, di dalam sepanjang kita menantikan kedatangan Tuhan, karena dia katakan bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, tapi dia berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Dan tentu saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekali lagi, bahwa yang dijemput oleh Tuhan Yesus Kristus itu nggak sembarang orang. Enggak semua orang yang percaya, ya. Semua orang yang percaya yang menuruti segala perintahnya. Kalau orang percaya, ya, dari dia belum percaya kemudian dia percaya, dan kehidupannya sebelum dia percaya tidak mengalami perubahan. Karena sebelum dia percaya dia melakukan kejahatan, setelah dia percaya dia masih tetap melakukan kejahatan. Artinya tidak ada perubahan di dalam kehidupannya. Jangan berharap engkau mengalami penjemputan dari Tuhan. Engkau pasti akan tertinggal. Dan saya percaya jemaat Tuhan, GPKDI, jemaat jemaat Family of God Kota Pontianak, semua ingin dijemput oleh Tuhan. Oleh karena itu, tinggalkan segala tindakan-tindakan kejahatan kita, perbuatan-perbuatan jahat kita, dan mari kita melakukan perkara-perkara yang baik demi janji Tuhan terwujud di dalam kehidupan kita. Dan ingat, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada kita pengharapan yang pasti. Dia sudah ada di dalam sorga loh. Dia berjanji dia akan datang lagi. Dan itu pengharapan yang pasti, ya. Dia ada di sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia penguasa. Dia memiliki kekuasaan, ya, yang bisa mengatur semua yang ada. Dan dia mau datang kembali. Itu janjinya Bapak Ibu Saudara bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi itu yang menjadi dasar pengharapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bahwa Yesus memberikan pengharapan yang pasti kepada setiap orang yang percaya. Dan ini diresponi oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata di dalam kitab di Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-4 dan 16. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-16 sampai 17. Dia katakan demikian, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jelas di sini pengharapan yang diberikan oleh Tuhan, oleh Yesus kepada kita,
di pengharapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga melalui firman Tuhan yang disampaikannya kepada jemaat yang ada di Tesalonika, bahwa ini akan terjadi, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, ya. Jadi pada saat tanda diberi, dikatakan bahwa pada saat tanda diberi, maka orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mati di dalam Kristus, dikatakan mereka akan bangkit terlebih dahulu. Setelah itu, kita yang masih hidup, kita akan bersama-sama, ya, terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan jelas sekali mengatakan, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar memberikan janji yang luar biasa kepada kita, dan itu yang menjadi dasar pengharapan kita. Karena Dia yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Dengan Dia ada di sorga, kita bukan lagi memiliki harapan yang kosong, harapan yang semu, tetapi kita memiliki harapan yang pasti. Karena yang menjadi dasar pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Kita baca di dalam kitab 1 Timotius 1 ayat yang pertama, dikatakan begini, ya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Yesus Kristus, dasar pengharapan kita. Nah, jadi dikatakan bahwa Rasul Kristus itu dia Rasul Kristus menurut perintah Allah. Ini, ya. Jadi Paulus itu menjadi rasul berdasarkan perintah Allah. Dan dia berkata, ya, bahwa Yesus Kristuslah yang menjadi dasar pengharapan kita. Kita mau berharap pergi ke surga, ya, bersama dengan Yesus di surga, menikmati kehidupan kekal selama-lamanya, tidak ada batas waktu, ya, bersama dengan Tuhan. Tetapi apakah itu hanya menjadi pengharapan yang semu atau pengharapan yang pasti? Hari ini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bahwa firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepadanya, yang menuruti firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, maka mereka memiliki pengharapan yang pasti karena Yesuslah yang menjadi dasar pengharapan mereka. Yesus yang berjanji akan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput orang yang percaya kepadanya, sekarang Dia ada di sorga. Jadi ini jelas, nyata, ya, bahwa Dia ada di sorga. Dan Dia katakan, Yesus pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Dialah jalan satu-satunya menuju sorga. Jadi kalau engkau ingin masuk sorga, ingin menikmati tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus di sorga, maka engkau harus percaya kepadanya, mengasihi Dia, dengan membuktikan bahwa engkau adalah pelaku firman. Engkau adalah seorang penurut firman, ya. Kenapa? Karena engkau adalah pribadi yang sudah disucikan, dikuduskan. Engkau adalah pribadi yang melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ingat dua hal penting yang menjadi tujuan Yesus Kristus pulang kampung atau mudik ke surga, ya. Jadi Dia naik ke surga karena dua hal, setidaknya dua hal inilah. Terkadang kita berpikir, kita mau bahas banyak, tapi dua hal inilah yang harus kita dengar, yang harus kita pahami. Karena ketika kita mengetahui dua hal ini saja, ini sudah membawa kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dijanjikan satu tempat, dan tentu saja bahwa kita rindu untuk pergi ke tempat itu,
yaitu di sorga yang kekal, sorga yang mulia. Dan ingat bahwa tempat itu hanya dihuni, hanya ditempati oleh orang-orang kudus, orang-orang yang bersih hidupnya, orang-orang yang bersih kelakuannya, orang-orang yang sudah mengalami perubahan dalam kehidupannya, yang dahulu hidupnya kotor dan sekarang hidupnya bersih karena firman Tuhan yang membersihkan kehidupan mereka. Dan hal yang kedua, ingat Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberikan pengharapan yang pasti. Jadi jangan ragu Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan, jangan ragu. Mungkin saat ini tuh saudara mengalami kesulitan di tengah-tengah situasi dan kondisi, apalagi pada hari-hari ini dengan COVID, dengan virus yang melanda seantero dunia ini, dan terlebih khusus kita yang mengalami masalah-masalah kesulitan demi kesulitan karena akibat dari COVID-19. Ya, kita kehilangan pekerjaan dan segala macam. Mungkin kita merasa sulit, merasa susah. Kita mungkin berkata kita berada pada masa sukar. Tapi ingat, Yesus juga berkata bahwa aku akan memberikan, aku akan meminta kepada Bapa dan akan mengirimkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Dan sekarang ini Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya dan ada di dalam kehidupan saudara yang percaya kepadanya. Andalkan Yesus, andalkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupanmu, karena engkau memiliki pengharapan yang pasti. Haleluya, puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat bagi Tuhan Yesus Kristus, yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena kami tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Dan kami percaya bahwa Yesus Kristus terus berkarya nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami mau berkata kepadamu Tuhan, bahwa ini hidup kami mau diubahkan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tidak mau menjadi orang yang hanya sekedar percaya, tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang mau menuruti segala perintah Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus, suci, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami memiliki pengharapan yang pasti. Jadi kami tidak lagi memiliki harapan yang semu, pengharapan yang kosong, tetapi kami memiliki harapan yang pasti, karena Yesus yang menjadi jaminan atas hidup kami. Dia ada di sorga, dan Dia akan kembali untuk menjemput kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kami berada di tengah-tengah situasi dan kondisi sulit. Tetapi kami tetap yakin dan percaya kepada Yesus Kristus, dan kami akan tetap mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa agar supaya jemaat Family of God yang ada di kota Pontianak, atau mereka saat ini berada di tempat lain karena pekerjaan dan lain hal, Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu atas mereka. Dan aku percaya Tuhan, mereka adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan dan menuruti segala firman Tuhan. Dan mereka memiliki iman yang kokoh, iman yang luar biasa. Dan iman mereka mengalahkan setiap persoalan dan pergumulan mereka. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya boleh berkata bersama-sama dengan saya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati.